Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Untuk mengawali aktivitas kita di sepanjang hari ini, marilah kita membaca dan merenungkan firman. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, di pagi hari ini kami datang kepadamu, kami rindu untuk dibentuk melalui firman-Mu. Kami mohon Engkau memberkati kami semua, hati kami yang siap untuk ditaburi dengan firman kebenaran-Mu. Biarlah kami boleh menerima setiap firman yang kami baca, yang kami dengar, kami renungkan, tetapi juga kami boleh merespon firman ini dengan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan menolong kami semua, biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi juga menjadi pelaku firman yang setia. Berfirmanlah bagi kami semua, kami siap sedia membaca, mendengar, dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di hari ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Mazmur 130 ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berkata, "Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya." Terpujilah firman Tuhan di pagi hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, judul renungan harian keluarga di hari Rabu 25 Februari tahun 2026 adalah menantikan pertolongan Tuhan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, menunggu dan menanti adalah salah satu hal yang umumnya tidak disukai oleh orang. Penelitian oleh Eastwood di tahun 2012 menunjukkan bahwa menunggu tanpa stimulasi sering memicu kebosanan yang ditandai dengan kurangnya keterlibatan kognitif dan membuat perasaan waktu berjalan lambat. Menurut studi oleh Meister tahun 1985 dalam teori manajemen antrean, menunggu yang tidak terduga atau tidak jelas durasinya dapat menyebabkan frustasi. Di sisi lain, bagi individu yang dengan tingkat kesabaran yang tinggi atau kontrol diri yang baik, cenderung menunggu dengan tenang. Penelitian tentang regulasi emosi menunjukkan bahwa mereka yang mampu mengelola emosi lebih mungkin menerima situasi menunggu itu sebagai hal yang tidak terhindarkan. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, firman kita hari ini adalah ungkapan pemazmur yang menanti-nantikan Tuhan Allah. Kata Ibrani yang digunakan untuk menanti-nanti adalah kiwiti dan kaweta. Dari akar kata yang sama, kawa, kedua kata tersebut bermakna tindakan yang telah terus-menerus dilakukan. Sementara itu, kata Ibrani untuk jiwaku adalah mepesi, yang artinya jiwa, makhluk hidup, orang, umat. Jadi maknanya adalah bukan hanya jiwa, melainkan keseluruhan diri dan hidup pemazmur terus menanti-nantikan Tuhan Allah dan firman-Nya. Menantikan firman Tuhan Allah di sini bermakna menantikan tindakannya seturut kuasanya. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, tidak semua hal yang kita inginkan akan segera terwujud. Bahkan ada yang tidak akan pernah terwujud.
ketika menantikan hal-hal yang dirancangkan Tuhan Allah, maka dibutuhkan kesabaran. Kita harus mengakui bahwa kadangkala kita tidak sabar menantikan pertolongan dan pemulihan dari Tuhan Allah. Ada saat kita terlalu memaksa agar Tuhan Allah segera menjawab permohonan sesuai keinginan, waktu, dan kemauan kita. Padahal sepatutnya kita harus memohonkan pertolongannya dengan sabar, menantikan pertolongannya sesuai dengan waktu dan rancangannya. Penantian di dalam Tuhan Allah bukanlah suatu kesia-siaan. Dalam penantian itu kita diproses, kita dibentuk, dan dirancang sedemikian rupa, supaya kita siap menerima jawaban Tuhan Allah. Firman Tuhan Allah dibutuhkan untuk memberi kita kekuatan dalam penantian tersebut. Tanpa kekuatan firman-Nya, kita akan bosan dan tidak akan kuat untuk menunggu. Sebab kedagingan kita sendiri menggoda untuk berhenti berharap dan berjuang dengan kekuatan sendiri. Sebagai keluarga Kristen, ketika kita beribadah setiap hari, maka kekuatan iman kita diarahkan dan dikuatkan untuk menantikan pertolongan dan pemulihannya sesuai rencana dan waktu Tuhan. Terpujilah Tuhan. Tuhan menolong kita semua melakukan firman ini. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, tolonglah agar kami memiliki kesabaran dan ketabahan dalam menantikan jawaban-Mu. Sebab terkadang ketika Engkau tidak menjawab, sesungguhnya adalah jawaban. Berikanlah kami kepekaan untuk memahami dan kesabaran berharap, agar kami mampu untuk tetap hidup di dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.